Sosok tinggi berbayang hitam itu berdiri diam di samping Dimas. Tubuhnya begitu dekat hingga bau tanah basah bercampur karat menyeruak ke hidung. Bentuk tubuhnya samar, seakan asap pekat yang menyatu. Tetapi keberadaannya sangat nyata. Lorong bus yang sempit kini terasa lebih sesak. Dimas menunduk, berharap sosok itu segera lewat. Tapi bayangan itu tidak bergerak. Dari arah tubuh gelapnya terdengar suara berat, bergema seperti berasal dari dalam sumur dalam. Kursi belakang kosong lagi. Ikutlah aku. Dimas menegakkan kepala, perlahan memastikan ia tidak salah dengar. Namun, begitu ia menatap, wajah sosok itu tiba-tiba muncul jelas. Wajah pria tua dengan kulit membusuk, mata terbalik putih semua, dan mulut penuh lumpur menetes. Dengan cepat Dimas berdiri, mencoba menghindar, tapi tangan hitam panjang dari sosok itu mencengkeram bahunya. Sentuhannya dingin, menusuk tulang, membuat tubuh Dimas hampir lumpuh. Semua penumpang lain kembali menunduk. Tidak ada yang peduli. Supir tanpa wajah tetap memegang setir. Suaranya bergema. Jangan menolak panggilan. Sekali menolak, tidak ada jalan pulang. Dimas panik. Ia menoleh ke belakang, ke kursi kosong, tempat sosok berjas hujan tadi. Tapi kursi itu kini benar-benar kosong lagi, seperti menunggu. Bayangan hitam itu mulai mendorong Dimas ke arah sana. Langkahnya berat, terpaksa maju sedikit demi sedikit. Napasnya tersengal, jantung berdegup tak terkendali. Namun di tengah desakan itu, karcis tua di genggamannya tiba-tiba bergetar sendiri. Huruf-huruf di atasnya bergerak, menuliskan kalimat baru. Jika kau duduk di kursi belakang, kau tak akan pernah sampai. Tapi jika melawan, mereka semua akan ikut bersamamu. Dimas hampir terjatuh. Pilihan yang tertulis membuatnya semakin panik. Duduk berarti mati. Melawan berarti menyeret entitas-entitas ini ikut bersamanya ke dunia nyata. Sementara bayangan hitam itu kini menunduk tepat di telinga Dimas, berbisik lirih dengan suara mengerikan. Turunlah, di pemberhentian berikutnya, itu satu-satunya jalan. Bus terus menderu di jalan yang seolah tidak berujung, hanya kabut, pepohonan, dan gelap pekat di luar. Bayangan hitam tinggi itu akhirnya mundur, lalu lenyap di antara barisan penumpang lain. Seolah larut kembali ke dalam kegelapan. Dimas jatuh terduduk di kursinya, menggenggam sobekan karcis erat-erat. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia mulai sadar bahwa karcis itu bukan sekadar tiket. Karcis itu hidup, mencatat pilihannya satu persatu. Ia melirik lagi. Tulisan baru muncul di bagian bawah. Pemberhentian ketiga yang memilih akan diuji. Tubuh Dimas bergetar. Ia tidak tahu apa maksudnya, tapi firasatnya buruk. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Pintu depan terbuka dan udara dingin bercampur kabut masuk. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berat menyeret sesuatu di aspal. Lalu muncullah sosok seorang pria tanpa kepala, mengenakan pakaian kusam sopir bus tua. Kedua tangannya menggenggam helm, rusak berlumuran darah, yang ternyata adalah kepalanya sendiri. Ia menaiki tangga bus dengan gerakan kaku, lalu berjalan melewati lorong sempit. Semua penumpang kembali menunduk, seakan menghormatinya.
Dimas membeku. Pria tanpa kepala itu berhenti tepat di kursinya, lalu mengulurkan helm berisi kepalanya. Mulut di kepala itu bergerak, berbicara langsung pada Dimas. Pilih kursi belakang, atau ikut aku turun sekarang. Suara itu berat, serak, bercampur suara mesin tua. Dimas menoleh ke jendela tapi yang terlihat hanya jalan tua berlapis batu dengan papan kayu reot bertuliskan samar. Terminal Jakarta, tahun 1970. Dimas menatap papan kayu reot itu dengan mata melebar. Terminal Jakarta, tahun 1970. Kata-kata itu menusuk pikirannya seperti bisikan gaib. Bagaimana mungkin ia lahir puluhan tahun setelah itu? Pria tanpa kepala masih berdiri di samping kursinya. Helm berisi kepala terus disodorkan. Mulut pada kepala itu bergerak, menyeringai aneh, sambil berkata, "Kalau kau ikut turun sekarang, kau akan kembali ke tahun kami. Kalau bertahan, kau akan tetap hidup, tapi dengan harga yang tak bisa kau bayangkan." Dimas gemetar. Matanya teralih ke kursi belakang. Kursi itu masih kosong, hitam, menunggu. Dari arah sana, hawa dingin semakin pekat, seperti hisapan kuat yang ingin menyeretnya. Sobekan karcis di tangannya kembali berubah. Tulisan samar muncul dengan tinta merah, seolah ditulis menggunakan darah segar. Dua pilihan terakhir, turun atau duduk. Penumpang-penumpang lain kini mengangkat kepala lagi, menatap Dimas dengan wajah hancur. Beberapa tersenyum lebar, mulut sobek mereka berbisik serentak, "Pilih, pilih." Dimas menutup telinganya, berusaha mengabaikan. Tapi suara itu semakin keras, menggema di seluruh kabin. Lampu bus berkedip-kedip, mesin meraung, seperti hendak meledak. Ia berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya bergantian antara kursi belakang yang hitam dan pintu bus yang terbuka ke arah jalan tua tahun 1970. Pria tanpa kepala mendekat lebih jauh, dan kini kepala di tangannya menangis darah. "Cepatlah, waktumu hampir habis." Bus bergetar keras, kaca-kaca bergetar, suara klakson panjang meraung. Dan dalam hiruk-pikuk itu, Dimas menyadari sesuatu. Karcis di tangannya mulai terbakar perlahan, padahal ia tidak menyentuh api. Api kecil menjilat tepi sobekan karcis itu, tapi anehnya tidak membakar tangannya. Dimas panik, menepuk-nepuk karcis itu. Namun api tetap hidup, hanya menggerogoti tulisan di atasnya. Huruf-huruf perlahan lenyap, menyisakan satu kalimat terakhir. Yang tersisa hanyalah jalan pulang atau jalan hilang. Bus bergetar hebat. Penumpang-penumpang serentak berdiri, menatap Dimas dengan wajah membusuk. Mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan panjang yang menggema memenuhi kabin. Supir tanpa wajah akhirnya berbicara untuk terakhir kali. "Waktu memilih sudah habis. Tentukan takdirmu." Dimas menutup mata. Pikirannya berpacu. Ia tidak mau duduk di kursi belakang itu, berarti ia akan terjebak selamanya. Ia juga tidak mau turun ke jalan tua tahun 1970, karena itu berarti ikut mati bersama mereka. Dalam keputusasaan, ia merobek sobekan karcis itu menjadi dua.
lalu melemparkannya ke lantai bus. Api seketika berkobar, menyala terang membakar seluruh kabin. Jeritan-jeritan penumpang semakin nyaring, lalu satu persatu tubuh mereka meledak menjadi debu hitam. Supir tanpa wajah menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya, wajah putih rata itu kini retak, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Bus berderit keras, lalu terbalik. Dimas terbangun dengan tubuh penuh luka. Ia tergeletak di pinggir jalan tol. Fajar baru saja menyingsing. Orang-orang berkerumun. Petugas lalu lintas sibuk menolong. Di sekelilingnya ada puing bus yang terbakar habis. Seorang polisi mendekat, menanyakan identitas. Dimas masih gemetar. Tangannya meraba kantong. Dan di sana ia masih menemukan sobekan karcis itu. Namun kali ini, karcis itu bukan lagi hangus atau terbakar. Karcis itu utuh kembali dengan tulisan jelas, Jakarta ke 1970. Terima kasih telah menumpang. Polisi itu menatap karcis di tangan Dimas. Wajahnya mendadak pucat. Anak muda. Bus itu sudah tidak beroperasi sejak 50 tahun lalu. Kecelakaan tahun ke 1970. Semua penumpangnya meninggal. Dimas membeku. Tak sanggup berkata apa-apa. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Mengiringi kenyataan mengerikan bahwa ia baru saja menumpang bus dari dunia arwah.